bagian ke-10 tentang pelajaran Nahwu Shorof ini, kita masih akan berbicara kelanjutan dari bab dhamir maf'ul, ya, kata ganti objek. Nah, supaya ada kesinambungan, ya, bisa disaksikan kembali di pelajaran Nahwu Shorof yang ke-9 ketika kita bicara tentang dhamir maf'ul di bagian pertama ini, ya, dimana di situ kita bicara tentang bagaimana kondisi dhamir, ya, kata ganti ketika dia menjadi objek atau maf'ul. Ya, jadi di sana dijelaskan bagaimana huwa misalnya ketika dia menjadi maf'ul atau ketika dia menjadi objek dia berubah menjadi hu. Ya, nah untuk selanjutnya tentang huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, dan ana serta nahnu. Artinya ke-14 dhamir ini bagaimana kondisinya ketika mereka menjadi maf'ul atau menjadi objek, ya, maka bisa dilihat di bagian yang ke-9. Nah, mungkin untuk lebih melengkapi juga, ya, perlu disaksikan di bagian ke-8 ketika kita bicara tentang dhamir fa'il, ya, kata ganti fa'il, ya, karena hari ini terkait apa yang akan kita bicarakan. Nah, bagi Anda yang sama sekali belum ada bayangan tentang Nahwu Shorof, ya, apa itu ilmu Nahwu Shorof, coba saksikan mulai bagian pertama, ya, sampai bagian ke-10 ini, cari di playlist kita, ya, di playlist Opini Islam Channel ini, di bagian tentang pelajaran Nahwu Shorof. Paling tidak dengan menyaksikan mulai dari bagian pertama, kedua, dan seterusnya, maka kita akan ada gambaran apa itu ilmu Nahwu Shorof, ya, ilmu alat yang paling penting, ya, dalam bahasa Arab dalam rangka kita memahami agama yang mulia ini. Nah, baik, jadi di bagian yang ke-10 pelajaran Nahwu Shorof, kita sebagaimana yang kami katakan tadi, kita akan bicara tentang kelanjutan dari bab dhamir maf'ul, ya, atau kata ganti objek. Nah, kalau di bagian ke-9, ya, kita membahas tentang ke-14 dhamir tadi, ya, huwa, huma, hum, dan seterusnya tadi, bagaimana kondisi mereka ketika menjadi maf'ul, ya, dengan fa'il huwa, ya, dengan fa'il huwa, dan pada waktu itu kita menggunakan contoh fiilnya adalah syakaro. Maka hari ini kita akan balik, ya, kita akan balik di mana fa'ilnya adalah ke-14 dhamir ini, ya, fa'ilnya adalah ke-14 dhamir ini. Maka saya katakan tadi, bagi Anda yang mungkin masih agak lupa, ya, bisa disaksikan di bagian ke-8 bagaimana posisi atau kondisi 14 dhamir ini ketika mereka menjadi fa'il, ya, atau menjadi pelaku. Nah, maka hari ini, ya, kita akan membuat contoh-contoh tentang bagaimana ketika ke-14 dhamir ini menjadi fa'il, ya, kemudian kita gabungkan dengan maf'ulnya, ya, atau objeknya, di mana kita ambil salah satu contoh dari ke-14 dhamir ini, ya, dengan maf'ul hiya misalnya. Kita tahu bahwa di bagian ke-9 ketika kita bicara tentang dhamir maf'ul, ya, hiya ini berubah menjadi ha, ya, hiya berubah menjadi ha. Baik. Nah, sekarang kita ambil contoh untuk huwa misalnya, ya, fiilnya kita ambil kata arafa misalnya, yang artinya mengetahui atau mengenal. Nah, bagaimana kalau kita ingin menyatakan dia, ya, seorang laki-laki dalam hal ini, ya, karena kita pakai fa'il huwa, ya, untuk yang pertama ini, dia mengenal dia, ya, dia mengenalnya. Dalam hal ini sebagai objek adalah hiya, dia seorang perempuan, ya, dia laki-laki mengenal dia seorang perempuan, ya. Dia seorang laki-laki mengenalnya atau mengenal dia seorang perempuan. Bagaimana kita mengatakannya dalam bahasa Arab? Ya, kita tahu bahwa fi'il madi itu sudah mengandung fa'il huwa. Ya,
maka kita akan mengatakan dia mengenalnya itu dengan kata atau dengan kalimat arafa. Ya, itu fiilnya. Kemudian maf'ulnya adalah hiya berubah menjadi ha. Jadi arafaha. Ya, arafaha. Ini artinya adalah dia seorang laki-laki mengenal dia seorang perempuan. Ya, dia mengenalnya. Ya, dalam hal ini pelakunya adalah seorang laki-laki, sedangkan objeknya yang dikenali itu adalah seorang perempuan. Arafaha. Ya, mudah-mudahan bisa mengingatkan kembali dengan apa yang sudah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu. Nah, untuk fa'il huma, ya, huma muzakkar sekarang. Ya, dua orang laki-laki mengenalnya, ya, mengenal seorang perempuan. Maka kita akan mengatakan arafaha. Ya, arafaha. Ya, jadi arafa diberi tanda panjang. Arafaha. Lalu bagaimana kalau kita ingin mengatakan mereka, ya, lebih dari dua orang laki-laki mengenalnya, ya, seorang perempuan, maka kita akan mengatakan arafuha, ya, arafuha. Ya, dari huwa, huma, hum sudah. Sekarang hiya, huma, hunna, ya, hiya seorang perempuan, kemudian huma dua orang perempuan dalam hal ini, ya, kemudian hunna mereka lebih dari dua orang perempuan. Ini kita jadikan sebagai fa'ilnya. Untuk hiya misalnya, ya, maka dia akan berubah menjadi, atau kata kalimatnya akan terbentuk menjadi arafatha. Ya, kita tahu hiya ketika dia menjadi fa'il, maka fi'ilnya ditambahi dengan tak taknis, ya, atau tak sukun yang menandakan pelakunya adalah muannas. Ya, maka kalau kita ingin mengatakan dia seorang perempuan mengenal dia seorang perempuan, maka kita akan mengatakan arafat ha. Ya, arafat ha. Lalu untuk huma, ya, huma dua orang perempuan sebagai fa'il dalam hal ini, maka kita akan mengatakan arafataha. Ya, arafataha. Ya, kita tahu bahwa ketika dua orang perempuan atau huma ini menjadi fa'il, maka fi'il madinya, ya, ditambah ta, ya, arafataha. Ya. Nah, bagaimana kalau hunna sekarang fa'ilnya? Ya, maka ketika fa'ilnya hunna, kata arafa menjadi arafna. Ya, arafna. Lalu ditambah dengan maf'ulnya, ya, atau objeknya hiya, maka menjadi arafnaha. Ya, arafnaha. Baik, huwa, huma, hum sudah, hiya, huma, hunna sudah sebagai fa'il. Nah, sekarang kita akan beralih kepada dhamir mukhatab atau kata ganti orang kedua. Ya, kita awali dengan anta, kemudian antuma, antum untuk muzakkar, ya, untuk laki-laki. Untuk anta kita tahu, ya, kalau kita ingin mengatakan satu fi'il atau kata kerja dengan fa'il anta, maka ditambah dengan ta, ya. Kemudian huruf ketiga dari fa'ilnya diberi sukun. Jadi maka arafa, ya, dengan fa'il anta itu menjadi arafta. Ya, arafta. Lalu kalau kemudian objeknya atau maf'ulnya adalah hiya, kita akan tambah kata arafta tadi dengan ha, sehingga menjadi araftaha. Ya, engkau seorang laki-laki mengenalnya, ya, seorang perempuan. Ya. Kemudian antuma untuk mudzakkar, ya, maka kita tinggal menambahkan dari kata arafa dengan antuma itu menjadi araftuma. Ya, araftuma ditambah maf'ulnya atau objeknya hiya, ya, menjadi araftumaha. Ya, araftumaha. Lalu untuk antum sekarang, ya, untuk antum. Nah, ini agak berbeda, ya, karena araftum, ya, atau kalian mengenal itu tidak bisa langsung disambung dengan ha.
ya sebagai objek, ya tidak bisa disambung dengan hiya sebagai objek, tetapi harus ditambah wawu setelah tum, ya. Jadi kalau kita ingin mengatakan kalian laki-laki mengenalnya, maka kalimatnya adalah araftumuha, ya, araftumuha, bukan araftumha, ya, bukan araftumha, tapi araftumuha, ya. Setelah kata tum ada wawunya, ya, araftumuha. Ini untuk memudahkan pengucapan kita. Baik, anta, antuma, antum juga sudah kita selesaikan dalam hal menjadi contoh sebagai fa'il dari kata arafa dengan objek atau maf'ul hiya. Maka sekarang kita beralih masih di domir mukhatab atau kata ganti orang kedua. Kali ini untuk muannas, ya, untuk perempuan. Ya, anti, antuma, antunna. Ya. Bagaimana kalau kita ingin mengatakan anti, ya, atau Anda seorang perempuan mengenalnya seorang perempuan? Ya, sebagaimana yang kita ketahui di pertemuan sebelumnya, ya, arafa ketika dia digabung dengan kata anti atau ketika fa'ilnya adalah anti akan menjadi arafti. Ya, arafti. Lalu maf'ulnya, objeknya adalah hiya, maka kalimatnya menjadi araftiha. Araftiha. Ya, lalu untuk antuma sekarang, ya, antuma muannas sama dengan antuma mudzakkar. Ya, araftumaha. Araftumaha. Ya, sama dengan antuma untuk mudzakkar. Untuk antunna sekarang. Ya, untuk antunna, ya, kita tahu arafa dengan fa'il antunna dia akan menjadi araftunna. Ya, araftunna. Ya, maka kalimat yang kita katakan kalau kita ingin mengatakan kalian, ya, dalam hal ini perempuan semua, ya, mengenalnya, ya, mengenal dia seorang perempuan, maka kita akan mengatakan araftunnaha. Ya, araftunnaha. Nah, jadi domir mutakallim sudah, atau kata ganti orang pertama sudah, maaf, domir ghaib sudah, ya, kata ganti orang ketiga dalam hal ini huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, ya, ini sebagai fa'il sudah kita selesaikan tadi contohnya dengan fi'il arafa, kemudian domir mukhatab, ya, juga sudah anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Sekarang tinggal dua, yaitu domir mutakallim atau kata ganti orang pertama ketika mereka menjadi fa'il, ya, dengan maf'ul atau objek hiya. Bagaimana kalau kita ingin mengatakan, ya, misalnya untuk domir ana, ya, domir ana dengan kata arafa misalnya, ya, maka arafa dengan fa'il ana akan menjadi araftu, ya, masih ingat kan, araftu. Lalu bagaimana kalau kita ingin mengatakan saya mengenalnya? Ya, dalam hal ini dia adalah seorang perempuan. Ya, maka tinggal ditambahkan ha. Jadi araftuha. Saya mengenal dia. Araftuha. Ya, nah yang terakhir sekarang untuk domir mutakallim yang jamak, yaitu kita atau kami, ya, atau nahnu dalam bahasa Arabnya. Ya, kata ganti orang pertama jamak, ya, atau domir mutakallim jamak dalam hal ini adalah kita atau nahnu. Ketika dia menjadi fa'il dari kata arafa, ya, maka kata arafa ini akan berubah menjadi arafna. Arafna, ya, dengan maf'ul atau objek hiya, maka akan menjadi arafnaha. Arafnaha. Kami mengenal dia. Ya, kami mengenal dia seorang wanita atau seorang perempuan. Nah, ini gambaran awal, ya, artinya dengan contoh fi'il arafa. Bisa diteruskan dengan menggunakan fi'il-fi'il yang lain. Kita kemarin sudah bicara dengan contoh fi'il syakaro, ya, berterima kasih. Ya, kita bisa jadi bikin contoh dengan fi'il syakara dan fa'il ke-14 domir tadi. Ya,
ke-14 domir sebagai fa'il. Lalu maf'ulnya ini juga bisa kita artinya kita coba-coba kita rubah dengan berbagai domir yang ke-14 tadi. Ya. Jadi fa'ilnya kita gunakan dengan 14 domir yang sudah kita ketahui bagaimana perubahannya ya ketika kata kerja itu mengandung masing-masing dari 14 domir ini. Kemudian kita juga sudah tahu di bagian ke-9 bagaimana ke-14 domir ini ketika dia menjadi maf'ul. Nah, ini kita bisa coba dengan berbagai fi'il atau kata kerja yang lain. Ya, kita pernah menggunakan contoh kata kataba, syakaro. Ya. Bisa dicari kata-kata kerja yang lain, ya, qoro'a misalnya membaca, atau doroba memukul dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu untuk memberikan gambaran tentang pelajaran tentang domir ya atau kata ganti. Bagaimana ketika dia menjadi fa'il atau pelaku dan bagaimana ketika dia menjadi maf'ul atau objek. Ya, insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan bab yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.